Gimana kabarnya? Sehat semua ya untuk adik-adik semua. Bagaimana juga untuk sekolahnya nih? Katanya ada beberapa adik-adik atau teman-teman yang sekolahnya sudah mulai offline. Semoga Bapak doain biar sekolahnya lancar dan dijauhkan dari segala virus yang ada. Amin. Oke, hari ini kita mau luangkan waktu sedikit, kita mau menyembah memuji sama Tuhan dan kita akan mengenal sedikit cerita dari koko-koko atau kakak-kakak yang ada di sini ya. Sebelumnya mari kita bersama dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang telah Kau berikan pada kami pada hari ini. Kami boleh untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, fokuskan hati kami, Tuhan. Kau lindungi kami Tuhan, biar pada hari ini kami fokus pada Tuhan. Kami hanya ingin menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya, amin. Kita mengangkat satu lagu pujian yang mengatakan jangan lelah, karena bersama Tuhan hasilnya kekuatan. Amin. Oke, semangat ya adik-adik walaupun di rumah. Oke, di rumah boleh bangkit berdiri yuk. Kerja bersamamu Tuhan, selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
sudah meninggikan nama Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Nah, semangat dari kata tiga. Hari ini kita persiapkan nanti kita sekali lagi kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian. Mari adik-adik yang di rumah, walaupun cuma di rumah, mungkin ibadahnya di duduk, ada yang berdiri, nggak apa-apa. Kita mau sama-sama semangat karena kita tahu dimanapun kita ada, di situ pasti ada Tuhan dan di situ juga ada Roh Kudus. Oke, mari kita mau siapkan hati kita. Ya adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyi satu lagu lagi, Bapak udah akan padam. kepada kita ambil sikap berdoa, kita mau kembali berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang indah pada hari ini. Siapkan hati kami, siapkan diri kami Tuhan, sertakan kami mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biar pada hari ini Tuhan kami dapat mendengarkan yang baik firman-Mu Tuhan. Dalam
firman nanti dapat kami terangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik. Berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu. Gimana nih kabarnya? Yang pasti baik-baik aja ya. Adik-adik sehat-sehat selalu. Nah, hari ini Cici mau cerita tentang Daud. Masih berhubungan di minggu kemarin, cerita tentang Daud yang mengalahkan Goliat. Nah, sekarang Cici mau cerita tentang jangan membalas jahat dengan kejahatan yang lain. Ini sih masih berhubungan sama cerita Daud. Jadi pas yang di minggu kemarin, Daud itu mengalahkan Goliat. Nah, si Saul itu kan raja kan. Nah, si Daud itu ngalahin Goliat dan dia menjadi kebanggaan bangsa Israel. Nah, di situ si Saul merasa iri hati sama si Daud. Nah, sekarang kita dengerin aja yuk ceritanya. Setelah Daud mengalahkan Goliat dan musuh-musuh yang lain, rakyat Israel memuji Daud sehingga Raja Saul menjadi iri hati dan ingin menyingkirkan Daud. Karena itu Daud lari dan bersembunyi dari kejaran Raja Saul. Pada suatu hari saat Raja Saul dan pasukannya sedang mengejar Daud, mereka berkemah di sebuah tempat bernama Bukit Hakila. Ya. Daud berada di dekat tempat mereka berkemah itu, dan saat mereka tertidur, Daud bersama seorang pasukannya yang bernama Abisai mendatangi tempat Raja Saul berada. Walaupun saat itu para prajuritnya tidur di sekitar raja, tapi mereka tidak mendengar kedatangan Daud dan Abisai. Ketika sudah dekat, Abisai berencana membunuh Raja Saul, tetapi Daud melarangnya. Daud mengingatkan Abisai untuk tidak membunuh orang yang diurapi Tuhan. Juga Daud mengatakan kalau hanya Tuhan yang akan membalas kejahatan yang dilakukan Saul kepada dirinya. Supaya Saul percaya bahwa mereka tidak membalas kejahatan yang dilakukannya, maka Daud mengambil tombak dan kendi yang ada di dekat Saul untuk dibawa sebagai bukti bahwa ia berada di dekat Saul saat Saul tertidur, tapi ia tidak menyakitinya. Nah, di sini si Daud menyatakan bahwa kejahatan itu nggak boleh dibalas sama kejahatan. Walaupun si Saul nih pengen ngebunuh Daud, tapi si Daud nggak ada rencana ya buat membalas kejahatannya si Saul terhadap dia gitu. Ya kan adik-adik, di sini kan si Saul kan pengen banget tuh ngebunuh Daud, tapi si Daud tuh nggak mau. Karena Tuhan nggak mengajarkan seperti itu. Daud dan Abisai segera pergi dari perkemahan Saul itu, dan ketika sudah agak jauh, Daud berteriak membangunkan Saul dan pasukannya, serta memberitahukan bahwa ia telah mengambil tombak dan kendi milik Raja Saul, tetapi ia tidak menyakitinya. Raja Saul menjadi sadar karena kebaikan Daud yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, sehingga ia berjanji untuk tidak jahat lagi kepada Daud. Setelah itu Raja Saul kembali ke istananya, sementara Daud juga pergi melanjutkan perjalanannya. Nah, dari sikapnya si Daud yang ditunjukkan terhadap Saul ini adalah hal yang menarik yang dapat kita pelajari, ya kan? Nah, cara kita untuk mengasihi seseorang dan kita tidak memusuhi. Daud begitu mengasihi dan menghormati Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Nah, Saul itu termasuk orang yang diurapi sama Tuhan, tapi karena Saulnya melanggar, terus dia ada sifat iri hati, jadi Tuhan nggak memakai si Saul lagi untuk pekerjaan Tuhan gitu, ya kan? Nah, terus jangan membalas jahat dengan yang jahat. Sebenarnya Daud itu punya kesempatan loh buat ngebalas si Saul. Saat si Saul tidur, si Daud sebenarnya bisa kan melukain atau dia mau jahat sama si Saul, tapi si Daud nggak melakukan itu. Karena karena hukuman itu cuman hanya karena Tuhan yang pantas menghukum itu Tuhan aja gitu kan. Pembalasan kejahatan itu adalah hak Tuhan, bukan haknya manusia. Nah, kayak adik-adik nih misalnya lagi sebel mungkin sama temen atau sama siapa gitu kan. Kita nggak bisa kayak menghakimi gitu loh, karena kan semua itu Tuhan. Kita mau belajar buat sama-sama untuk rendah hati, buat mengasihi. Jadi jangan cuman ini nanti kitanya juga jadi berdosa ya adik-adik.
Dan juga kita harus menjaga perasaan teman atau orang tua kita agar kita juga nggak melukai hati mereka, dan kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Jadi apa intinya? Jangan membalas kejahatan dengan yang jahat. Karena apa? Itu tidak baik. Semua kita serahkan aja sama Tuhan. Kita percaya Tuhan itu luar biasa dan mengasihi hidup kita semua adik-adik. Sekian ya firman Tuhan hari ini. Sebentar kita mau berdoa. Kita tundukkan kepala, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang Kau berikan Tuhan. Biar Tuhan menjaga, memimpin, menyertai Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap baik Tuhan, tetap setia kepada Engkau Tuhan. Agar kami juga mau belajar Tuhan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kayak percaya Tuhan, Kau yang memimpin hidup kami, menyertai hidup kami Tuhan. Sebentar kiranya kami ingin juga beraktivitas kembali. Biar Tuhan jaga, stay, lindungi dimanapun kami berada. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik.